Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya sayangi, ibu yang saya banggakan, ibu salehah yang saya cintai dan insyaallah memuliakan. Pada kesempatan yang indah ini kita sedang diberikan hidangan oleh Allah untuk mendapatkan cahaya Allah, untuk menambah keyakinan, menambah ilmu kita yang akan melahirkan keyakinan kepada Allah, yang akan memancarkan cahaya di dalam ruh kita, di dalam ruh qalbu kita. Oleh karena itu, mari kita terima anugerah Allah yang mulia ini dengan mengucapkan segala macam pujian kepada Allah dengan pujian yang maha terpuji, yaitu dengan ucapan Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian kita juga tidak lupa kepada baginda kita ucapkan salawat teriring salam. Semoga Allah sampaikan rasa salam cinta kasih kita kepada beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Rasulullah mendengar dan balik mengucapkan salam kepada kita, sehingga cahaya beliau menembus ke dalam cahaya kalbu kita, dan semakin luas cahaya yang ada di dalam hati kalbu, di hati ibu-ibu semua. Maka oleh karena itu kita banyak-banyak bersalawat ya ibu-ibu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemarin kita sudah sebagian ya membahas tentang istiqomah. Istiqomah itu apa ibu? Masih ingat? Teguh dalam pendirian di jalan apa? Dalam melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi sampai kapan? sampai mati, Sampai akhir, sampai meninggal. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah menurut tafsirnya Ibnu Abbas, salah satu ayat yang paling berat yang diterima oleh Rasulullah adalah surat Hud ini 112. Kenapa? Karena Allah meminta kepada Nabi Muhammad untuk istiqomah beserta orang-orang yang tobat, yang mengikuti beliau. Kemudian Allah menganjurkan kamu jangan menyimpang setelah kamu istiqomah. Istiqomah ini Bu, bukan hanya di dalam peribadahan, bukan hanya di dalam kebaikan pelaksanaan kehidupan sehari-hari seperti kita ikut ngaji, kita bersedekah, kita merawat suami, merawat orang tua, terus tidak ada namanya keluh kesah. Istiqomah aja, pokoknya apa kata Allah dilakukan. Bukan hanya berbentuk ibadah badan yang kelihatan, tetapi istiqomah pun harus kita lakukan dalam bentuk amalan hati. Seperti contohnya apa Bu? Ikhlas, ridho. Kadang-kadang begini ya Bu ya. Ketika kita berinfak hari ini, kita ikhlas banget. Kadang-kadang besok agak ngedumel. Baru kemarin udah santunan lagi. Santunan pertama kita ikhlas. Oh senang Mas.
Berapa bulan kemudian ada santunan lagi. Apa sih santunan? Nah, berarti tidak istiqomah. Istiqomah itu harus terus mempertahankan niat di dalam hati itu. Kata Rasulullah, lebih sulit Bu, daripada melaksanakan perintah tersebut. Mungkin ketika kita ngaji Riyadhus Shalihin setahun pertama seneng, bangga, boleh nggak? Boleh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, maka terhadap nikmat Tuhanmu maka ungkapkan, ya Allah, alhamdulillah bisa Allah kehendaki aku ngaji Riyadhus Shalihin di Anubala, bisa tahsin di Anubala atau di mana aja itu. Tapi kata Nabi, itu tuh tidak seberat disuruh istiqomah, Bu. Setahun pertama mah nggak ada apa-apanya, setahun kedua juga nggak ada apa-apanya. Kan disuruh seumur hidup. Bayangin aja, wah seumur hidup, oh berarti berat banget nih. Maka karena ini berat, kata para ulama, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ya Allah, istiqomahkan aku belajar nih di Anubala ini, ya Allah. Istiqomahkan ya Allah. Nanti kadang-kadang begini, Bu, yang sudah saya bilang kemarin, ada orang yang datangnya pertama malah setahun 2 tahun sukses, 3 tahun sukses, keempat tahunnya nggak kelihatan wajahnya. Berarti istiqomah itu sulit ya Bu ya. Begitupun ketika istiqomah hati. Istiqomah hati itu mungkin bulan ini ridho sama Allah, ridho deh menghadapi keadaan. Alhamdulillah di COVID ini aku nggak banyak berkeluh kesah, nerima aja sih. Pas COVID udah selesai malah di situ kita itu banyak kesel, banyak membantah. Nah mungkin sama suami, aku nih istri yang solehah banget, kemarin waktu COVID kamu itu ngasih uang belanja aja pas-pasan malah kurang, aku nerima kan? Begitu. Diungkit sekarang. Ya itu istiqomah itu beratnya di situ, Bu. Ada ketawa ibu semuanya lagi kena. Makanya harus dikuatkan tentang tauhid kepada Allah ya. Kalau Allah mau menolong kita, Allah tolong kita. Kita tuh insya Allah ditolong. Yang penting kita minta sama Allah. Kita tuh kadang-kadang doanya minta rezeki, ke anak lagi nyebelin, ya Allah anakku begini, suami, aduh ya Allah, dan gitu. Minta istiqomah, minta dapat taufik hidayah, itu lupa kita itu, banyak lupa sama Allah. Sehingga kemarin sabar ngadepin anak, kenapa tahun kedua kagak sabar ngadepin anak itu dia. Tapi yang lebih hebat, dulu nggak sabar, sekarang sabar gitu. Itu berarti dapat pertolongan Allah. Dalam hal istiqomah ini, Bu, ada hadis Nabi. Kata Rasulullah begini, Bu. Ada seorang laki-laki, anna rajulan la ya'malu amalan bi amali ahli jannah. Dia itu melaksanakan amal-amalnya itu amal ahli surga semua, Bu. Apa? Kemudian sampai beberapa hasta lagi mau diambil nyawanya oleh Allah, fayasbiqu 'alal kitab, didahului catatan amalnya, la ya'malu bi amali ahli nar, dengan perbuatan amal-amal ahli neraka, fayadkhuluha, kata Allah lewat hadis Rasulullah, maka dia masuk ke dalam neraka. Padahal rajin ngaji, rajin tahajud, Bu, ahli ibadah, kata Rasulullah ini, Bu. Karena dia tidak istiqomah, sebelum meninggal beberapa hasta lagi, mungkin beberapa hari lagi sebelum meninggal, dia melakukan amal-amal ahli neraka. Maka dia masuk ke dalam neraka. Ya mungkin tadinya rajin ngaji tiap hari, umurnya kebetulan diambil oleh Allah umur 60 tahun contohnya ya Bu ya. 59,5 bulan, 6 bulan, kurang 6 bulan lagi stop, dia kagak ngaji. Kerjaannya senangnya ke mall,
Udah gitu sama suaminya dulunya sabar, patuh, malah jadi durhaka. Itu modal dikit lagi dia mau diambil oleh Allah, padahal sebelumnya puluhan tahun dia jadi ahli yang taat. Itu ada. Kenapa Rasulullah menyatakan seperti ini? Karena emang istiqomah itu tidak mudah, Bu. Ada terjadi, Rasulullah yang berbicara seperti itu. Jadi bagaimana kita ambil pelajarannya? Jangan sampai kita tidak istiqomah gitu, Bu. Kenapa? Karena orang istiqomah itu artinya orang yang konsisten di jalan Allah. Biasanya orang yang konsisten di jalan Allah hidupnya sukses, Bu. Maksudnya sukses menghadapi dunia dan sukses menghadapi akhirat. Sampai ketemu Allah, nanti Allah akan jadikan dia husnul khotimah. Itu orang yang istiqomah itu bakal husnul khotimah gitu, Bu. Kenapa? Karena dia konsisten. Orang aja, Bu, kalau di dalam kehidupan dunia, kalau dia konsisten, Bu, dia kerja di satu perusahaan contohnya, atau dia seorang guru lah ya, konsisten, dia ngajarnya bagus, disiplin, dia pelajari ilmu-ilmu tentang pendidikan yang di bidang dia gitu, dipelajari terus. Itu orang yang konsisten seperti ini, kata Rasulullah, man sabata nabat, barang siapa yang kekeh, keyeng, ulet, maka dia akan sukses, dia akan berhasil. Tapi lagi di bidang pendidikan, loncat jadi ketua arisan loncat lagi jadi ketua bidang di bendahara di di perkumpulan apa lagi, loncat lagi dia karena tergiur jadi ketua bidang ekonomi di bidang apa karena menguntungkan dan sebagainya. Ini tuh cuma sebagai loncatan karena hanya dapat gaji contohnya, terus pensiunan dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi, Bu? Seorang ahli pendidik yang seperti itu hidupnya kan nggak konsisten itu, nggak konsisten. Apa yang terjadi? Kebanyakan ahli pendidik yang ada di Indonesia ini, setelah diteliti, karena mereka terlalu banyak loncat sana, loncat sini, cari kedudukan, cari duit, sehingga tidak fokus di dalam pendidikan. Akhirnya pendidikan kita carut marut. Begitu, Bu, katanya. Penelitian. Carut marut tuh, karena diangkat ini mau, jadi ini mau. Kan ada uangnya tuh. Belum lagi nanti ada pertemuan ini, akhirnya dia tidak fokus. Nah ini, arti orang yang fokus itu konsisten gitu, Bu, di dalam bidangnya. Mudah-mudahan saya diberikan oleh Allah istiqomah konsisten di bidang pendidikan. Dan ibu-ibu pun begitu sama ya, untuk belajar konsisten istiqomah. Jadi kalau kita melihat perjalanan orang ahli ibadah tadi bagaimana? Dia tidak sukses kan? Dia masuk ke dalam neraka. Ada, Bu, ceritanya. Ini ibu pernah mendengar ada seorang ulama, seorang ahli ibadah, namanya Bal'an bin Ba'ura. Itu diceritakan di dalam kisah Israiliyat. Dia itu seorang ahli ibadah yang luar biasa hebatnya, Bu. Kemudian si iblis, setan, itu tuh benci banget sama dia ya. Bagaimana caranya supaya si pemuda ini, si orang ini bisa dihancurkan oleh dia. Perjalanannya panjang dia, Bu, untuk taat kepada Allah. Kemudian dia menguji, si iblis ini menguji si ulama tadi, ahli ibadah tadi. Kata si iblis gini, coba ikut aku, kamu mau gak dijadikan orang yang mau lebih dekat lagi kepada Allah? Dia tuh saking senangnya, Bu, untuk ibadah kepada Allah. Cuma dia satu punya kekurangan. Dia beribadah itu, biasanya kenapa orang itu tidak istiqomah? Ada sebabnya, Bu. Tidak mungkin orang yang tadinya istiqomah kemudian tidak istiqomah. Allah tidak zalim. Ada sesuatu yang membuat dia hancur. Nah, nanti ya saya sebutkan kehancuran si Bal'an bin Ba'ura ini. Kemudian ditariklah dia ke kamar. Ada seseorang yang butuh bantuanmu, kata dia. Siapa? Pokoknya ada. Kamu kan ahli ibadah, kamu kan dekat sama Allah. Tolong dia. Dia makhluk Allah, kata si setan. Kemudian dibawa ke kamar. Si pemuda ini melihat yang ada di situ. Ketika si pemuda ini masuk ke kamar,
sama si setan ini pintunya dikunci dari luar. Di situ ada perempuan yang sangat cantik, ada anak bayi, ada minuman keras. Kata kata si setan, kamu boleh pilih. Kamu boleh berzina di dalamnya, atau kamu bunuh bayi tersebut, atau kamu meminum khamar. Pilih deh yang mana, yang paling kecil dosanya, kata dia. Padahal dia udah istiqomah Bu, tidak mau melakukan maksiat kepada Allah. Kemudian dia mikir, kalau berzina gede banget kan dosanya. Kalau bunuh lebih gede lagi. Yang minum khamar aja yang paling enteng dosanya gitu. Kemudian dia minum khamar tersebut. Apa yang terjadi Bu? Berzina juga. Mabuk kan? Udah mabuk akhirnya dia berzina. Setelah berzina dia takut dibunuh. Perempuan tadi dibunuh, anaknya diapain? Dibunuh juga. Di situ dia, kenapa saya melakukan ini setelah apa? Karena dia tidak istiqomah. Kenapa dia tidak bisa bertahan dalam keistiqomahan tersebut? Sedikit lagi ya. Itu dikit lagi akhirnya dirajam oleh masyarakat, dibunuh juga. Ini orang ahli ibadah akhirnya masuk neraka. Kenapa Bu? Tidak ada pertolongan Allah karena dia beribadah tidak semata-mata ikhlas karena Allah, karena pengen disebut ahli ibadah, orang soleh. Saya kenapa ngaji ke Majelis Salim Anubala biar dikata ya ibu soleh rajin ngaji. Jangan ada kata seperti itulah Bu, ya hilangkan itu. Saya mencari ridho Allah. Kalau pengen ibu istiqomah, niatnya lurus, cari ridho Allah, cari ilmu Allah. Saya ingin dekat kepada Allah. Kalau nggak ngaji saya nggak punya ilmunya. Begitu. Tapi kalau berpikirnya niatnya bukan itu, yakin nanti tuh susah untuk istiqomah. Nanti ada fase-fase di mana kita bisa istiqomah yang diajarkan oleh Ibnu Qayyim, Imam An-Nawawi ini. Ada beberapa fase. Kita selesaikan dulu ini, kemudian nanti akan tentang kita ambil contoh salah satu bagaimana supaya kita istiqomah di qiyamul lail, karena ini banyak kelebihannya Bu ya. Tapi sementara ini sampai di sini tadinya mau jelasin ini, tapi karena ada banyak tanya jawab tadi ya, ada pertanyaan, nantilah insya Allah kita dapat hidangan bagaimana istiqomah di qiyamul lail. Nanti akan kita, kalau kita sudah belajar istiqomah di qiyamul lail, nanti akan kita ambil benang merahnya. Oh berarti istiqomah di tempat-tempat yang lain pun gak jauh dari itu gitu. Ya Bu. Sampai di sini dulu mungkin ya. Mudah-mudahan Ibu sudah bisa paham tentang arti istiqomah. Nanti banyak godaan-godaannya, dan ini adalah ayat yang terberat yang diterima oleh Rasulullah, apalagi kita gitu ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, silahkan tentang istiqomah ini. Kalau ada. Contoh ini istiqomah itu misalnya kita ngasih amal itu, biasanya kita ngasih 10 gitu. Jika kita nggak punya duit, kita ngasih kurang. Terus itu udah apa itu? Termasuk istiqomah. Iya, masih dianggap istiqomah Bu. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai. Orang yang berinfak di jalan Allah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ketika lapang, infaknya besar. Usahakan besar, karena kapan lagi? Nanti godaannya banyak. Nanti aja deh gedenya kalau udah anak-anak bayar semester, kalau anak-anak udah nikah nanti dia gede deh infaknya. Jangan nunggu itu Bu. Kita lagi dikasih rezeki hari ini banyak sama Allah, keluarkan yang banyak. Nah, kemudian besoknya atau minggu besoknya, ya Allah rezekiku kemarin alhamdulillah bro-broan gitu Allah ngasih ya, untungnya banyak, dapat bonus dan sebagainya.
Sekarang ibu gak apa-apa, tidak sebesar kemarin, tapi jangan ditinggalkan. Orang yang istiqomah itu tidak meninggalkan hal-hal perbuatan baik, cuma sesuaikan dengan keadaan dan kondisi, tapi tidak meninggalkan. Kan ada yang orang yang suka meninggalin. Nah dulu deh, sekarang lagi kosong. Bukan kosong, lagi sedikit, keluarkan juga sedikit. Kalau lagi banyak, keluarkan banyak. Begitu. Itu orang istiqomah, Bu. Kalau yang nggak istiqomah itu begini, kadang dia ngeluarin uang banyak, 100.000 brok gitu. Setahun kagak keluarin infak. Aku udah kemarin banyak, nggak ngasih lagi. Ke saudara juga gitu. Sekarang ngasih bantuan SPP, udah gitu besok-besok, bulan-bulan besok nggak ngasih bantuan. Tapi sekali ngasih bantuan gede, kata Allah apa? Aku mencintai hambaku yang beramal itu konsisten walaupun tidak begitu banyak, tapi konsisten. Ibu di bulan ini tahajud itu seminggu itu bisa setiap hari, dan setiap tahajud itu 20 rakaat gitu. Kemudian ditambah baca Quran sekian juz. 2 bulan leng kagak tahajud lagi. Itu yang Allah tidak suka, Bu. Walaupun tahajudnya cuma 2 rakaat atau 4 rakaat ditutup dengan witir, tapi dilakukan tiap hari, kata Allah, ahabbu, aku lebih suka orang seperti ini daripada sebulan sekali dia tahajud sekian ratus rakaat tapi gak dilakuin lagi. Kenapa? Karena istiqomah itu dituntut sampai meninggal. Sekarang kita ngelakuin banyak, Bu, besok nggak ngelakuin lagi, tiba-tiba Allah ambil nyawanya. Itu kan ditulis di sisi Allah, bukan orang ahli ibadah, bukan orang ahli ngaji, bukan orang istiqomah. Walaupun tadi kalau dibagi-bagi dapat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, itu nyampe, Bu, dalam sebulan nyampe gitu. Tapi Allah nggak suka pekerjaan seperti itu. Ada, Bu, anak muda, dia kalau udah rajin puasanya rajin, cerita ke saya, ini kisah nyata. Kalau lagi tahajud rajin. Tapi apa, Bu? Kalau lagi malas sholat wajibnya pun kadang-kadang ditinggal sama dia. Apalagi tahajudnya. Tapi kalau lagi rajin, Bu, puluhan rakaat dia kerjain. Saya bilang ente itu salah begitu. Allah tuh nggak suka begitu caranya. Puasanya rajin. Tapi kalau lagi malas, sholatnya pun kadang-kadang ditinggalin. Ada yang begitu, itu anak muda. Saya tidak menyebutkan nama, menggibah namanya ya. Cuma artinya konsisten itu, istiqomah itu harus kita perjuangkan. Nanti di Qiyamul Lail contohnya, kelebihan-kelebihannya, keutamannya. Ya begitu ya, Bu ya. Kadang-kadang kita dengan anak ya, Bu ya. Hari ini kok kita bisa berlemah lembut dengan anak kita ya, Bu ya. Kemudian bisa sayang dengan dia. Kemudian besoknya kita kasar lagi. Gimana tuh, Bu? Istiqomah kayak gitu. Tidak lah itu. Lompat-lompat. Kadang-kadang begitu ya, Bu ya. Iya, masih kayak gitu. Iya. Masih kayak Harus. Makanya di dalam bekerja itu kita dituntut untuk ikhlas. Dengan ikhlas ini kita berserah diri, mengabdi kepada Allah dengan setulus-tulusnya. Itu akan melahirkan sifat istiqomah, Bu. Seperti gini saya tadi, kalau ibu ingin rajin ngaji ke Majelis Ta'lim An-Nubala Istiqomah, niatnya lurus, saya cari ridho Allah. Bukan saya nanti dibilang A, dibilang B, atau nanti saya jadi pengurus A atau B. Dengan diberikan mandat sebagai seorang yang punya kemampuan, kan biasanya diangkat tuh, punya kemampuan nih ibu nih, mau di bidang apa kayak gitu ya. Kemudian diangkat, bagaimana supaya dia jadi ibadah, kemampuan yang ibu miliki itu untuk dipersembahkan kepada Allah. Karena ini yang ngasih Allah. Jangan merasa ini kan karena saya pintar, ini kan karena saya emang
ya, segala macam lah, ini saya. Enggak. Saya kalau nggak dikasih sama Allah nggak bisa apa-apa. Udah dikasih juga alhamdulillah syukur. Kan ada kenikmatan tersendiri ya Bu, ketika kita bisa memberikan hal yang manfaat buat orang lain. Itu aja, itu yang kita kita persembahkan untuk Allah. Ya Allah, kalau saya tidak dikasih seperti ini saya nggak bisa. Tapi kok kenapa saya bisa gitu? Nah di situ makin takjub, makin banyak menghamba diri kepada Allah. Jadi kalau kita niatnya seperti itu Bu, kalau niatnya seperti itu, bahwa semua adalah pemberian dari Allah, kemudian ketika kita bergerak, berjalan ke sini, kemudian punya kemampuan bisa dimanfaatkan untuk orang lain, nanti kita akan menjadi hamba yang istiqomah. Tidak cepat bete, tidak cepat kesel. Saya udah kurang seret deh sekarang. Nah itu berarti karena pandangannya adalah penilaiannya makhluk. Coba kalau karena Allah, ya Allah alhamdulillah aku dikasih gini juga. Saya nggak jadi apa-apa Bu Vila. Ya Allah alhamdulillah, Ibu sudah digerakkan kakinya oleh Allah untuk menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu sama dengan dia sedang meniti ke surga. Itu aja Bu. Ya Allah saya cari ridho Allah. Meniti ke surga. Kalau saya dikasih kelebihan oleh Allah, mau jadi sekretaris, bendahara, atau guru gitu ya, taksin di sini semuanya, ini tuh Allah yang ngasih kepada saya. Jadi saya harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Bagaimana akhirnya kita istiqomah Bu di situ. Ibu ada kebahagiaan kan? Ada kebahagiaan Bu. Tandanya kebahagiaannya dari Allah Bu, bukan karena manusia. Kalau kita bahagia karena dipuji dan dipuja oleh manusia, kadang kita dipuji emang senang ya, tapi tidak menghilangkan kesenangan kita, lupa dengan Allah. Begitu Bu. Kalau kita dipuji sama orang, justru karena pujian tadi, ini semua pemberian Allah, saya bisa begini, kemudian dipuji, maka kata-kata alhamdulillahirabbil alamin kita kembalikan, ya Allah Engkau maha terpuji. Kenapa? Apa yang saya terima ini karena Engkau yang memberi. Karena kelebihan yang Allah berikan kepada diri kita, maka kita memuji Allah ya. Kadang-kadang ada orang memuji kita udah GR aja seneng. Itu tuh kita tuh nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Sampai tangan digerakin aja, ini Allah yang menggerakkan, yang memberikan kudrat irodahnya. Tapi kadang kita itu suka lupa diri. Dipuja deh sama orang, dipuji. Ih kamu hebat ya, ih kamu pinter ya. Ya omongannya sih alhamdulillah, tapi hatinya nggak connect ke Allah. Enggak bilang, oh, ya Allah ini tuh dari kamu, Engkau ya Allah, Engkau yang maha terpuji. Makanya alhamdulillah itu artinya kita sedang memuji Allah dengan apa yang sudah diberikan kepada diri kita. Gitu Bu. Jadi kalau lagi di rumah malas nih ngaji, ya Allah aku kan dikasih kesehatan sama Engkau, aku dikasih penglihatan, aku dikasih pendengaran, kenapa enggak digerakkan untuk cari ridho? Kan Engkau senang kalau saya belajar. Nah itu. Jadi semuanya harus dikembalikan kepada Allah, bukan karena kemampuan kita, karena kita yang memiliki gitu. Nanti akan timbul rasa istiqomah. Ya sudah, nanti kita masuk ke tahsin ya. Alhamdulillah.